Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Jumat 28 Juli 2023. Saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Menjaga perkataan kita. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, suatu hari seorang tukang kayu yang buta huruf menerima sepucuk surat dari anaknya yang tinggal jauh dari mereka di kota. Karena ia buta huruf, maka ia dengan tergesa-gesa menuju ke penjual daging kenalannya yang mempunyai watak yang keras dan suara yang keras. Lalu si tukang daging tersebut diminta untuk membacakan surat yang diterimanya dari anaknya tersebut. Ini surat dari putraku, tolong bacakan. Begini bunyinya, Ayah, aku sakit dan tidak punya uang sesen pun. Tolong kirimkan aku sejumlah uang sesegera mungkin. Surat itu dibacakan dengan keras dan kasar oleh tukang daging. Tukang kayu menjadi marah dan berkata, dasar anak tak tahu diri. Memangnya dia siapa memerintah aku, ayahnya? Jangan kira aku akan mengirimnya sesen pun. Dalam kemarahannya, ia kembali ke rumah. Tapi dalam perjalanan, ia bertemu dengan sahabatnya, seorang tukang jahit yang bersuara lembut. Ia pun bercerita tentang surat tadi, lalu meminta agar si tukang jahit membacakan surat tersebut. Dan tukang jahit pun membaca surat tersebut dengan tenang, dengan suara yang lembut dan jelas. Membuat si ayah yang mendengar isi surat tersebut dengan intonasi suara yang dibacakan dengan lembut dan jelas merasa sangat iba terhadapnya, dan dia berkata, oh anakku malang, ia pasti sangat menderita. Lebih baik aku segera mengirimnya uang sekarang. Ibu, bapak, saudara, sebuah perkataan, sebuah lisan mungkin bisa terdengar berbeda ketika kita menyampaikannya dengan lembut dan kasar, menyampaikannya dengan terang dan jelas, daripada berkata dengan buru-buru, berkata dengan tidak jelas, sehingga orang lain memaknainya berbeda. Pentingnya menjaga jawaban perkataan yang lembut dan keras, sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Amsal ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ali bin Thalib berkata, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya itu kepadamu. Khalil Gibran berkata, semua perkataan kita hanyalah remah-remah yang jatuh dari pesta pikiran. Miguel de Cervantes berkata, perkataan orang jujur sama baiknya dengan jaminan dia atas kejujuran itu. Mari kita jaga lisan kita agar tetap terjaga dan dapat memberkati orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menjaga lisan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.